Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Jelas, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin share screen ya, teman-teman. Enggak, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Sigma Daya Insani, kalau nggak salah dengar. Iya, betul. Alhamdulillah yang kali ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk wadah menyebarluaskan Read Aloud seperti itu. Wadah memasyarakatkan dan mengkampanyekan Read Aloud seperti itu. Nah, alhamdulillah saya juga sudah bergabung di grupnya Sharing Ibu Pembelajar. Jadi beberapa event juga sudah saya pernah ikutin dan saya tertarik untuk memberikan sharing ilmu karena sharing is caring gitu ya. Karena ini beberapa masih belum menyampaikan tentang Read Aloud gitu. Seperti itu. Nah, saya ingin mengkampanyekan di teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillahirabbil puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada malam hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Zoom-nya pada malam hari ini lancar ya. Sebentar saya siapkan dulu. Oh, sudah. Oke. Ya, sudah terlihat ya, teman-teman, sudah terlihat screen dari saya? Sudah terlihat belum? Sudah ya, alhamdulillah sudah. Oke, perkenalkan nama saya Yorita Febrismanda, panggilan di rumah Febri seperti itu, tetapi panggilan di sebuah tempat yang saya pernah bekerja di sana adalah Yorita. Nah, ini kebetulan juga beberapa kurun waktu ini sudah memutuskan diri untuk meninggalkan dunia akademik seperti itu. Jadi kemudian saya memberikan sharing-sharing seperti itu kepada orang-orang secara langsung. Jadi tidak terkungkung di dalam ruangan kelas seperti itu. Ya, nama saya Yorita Febrismanda, boleh berkunjung di Instagram saya, Yorita Febri, atau di readaloud.probolinggo. Nah, ini komunitas yang alhamdulillah saya inisiasi, saya dirikan seperti itu, karena saya lahir dan besar di Probolinggo, dan saya ingin memberikan sumbangsih kepada kota saya. Gitu. Dan satu lagi, alhamdulillah, kalau Read Aloud Probolinggo ini berdiri akhir tahun 2021, dan satu lagi ada akun, silakan berkunjung di akun saya, di follow ya teman-teman, Cinta Mungil World gitu ya. Itu akun untuk berproses saya yang sedang belajar mengambil program diploma Montessori seperti itu. Ya, terima kasih. Baru berjalan Februari tahun ini, baru mulai kelasnya, insya Allah setahun ke depan seperti itu. Oke, sesuai dengan judulnya, belajar dan bermain berbasis buku. Kita nyanyi sebentar, nggak apa-apa ya. Oke, izin bernyanyi. Nah, yuk kita nyanyi yuk. Oke, bentar. Laptopnya kok. Ini. Ya. Jadi ini ada jingle kok, jingle.
Ada aktivitas sederhana yang membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read a lot, bacakan nyaris sesering mungkin. Read a lot, manfaatnya sungguh bukan main. Read a lot, read a lot. The more you read, the more you know, and the more you know, the smart you grow. Sekali lagi, ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca, berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read a lot, bacakan nyaris sesering mungkin. Read a lot, manfaatnya sungguh bukan main. Read a lot, read a lot. The more you read, the more you know, and the more you know, the smart you grow. Oke, itu tadi jingle dari Read a Lot Indonesia. Kebetulan komunitas Read a Lot di daerah-daerah, jadi seperti di Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan 72 daerah di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia itu berada di dalam naungan Read a Lot Indonesia. Setahun 2 tahun belakangan ini memang sedang booming Read a Lot seperti itu. Karena efek pandemi ya, jadi orang tua sudah merubah gitu ya mindsetnya untuk kemudian kembali hadir ke keluarga. Tapi bagaimana caranya kan seperti itu, akhirnya orang tua berlomba-lomba untuk menuntut ilmu gitu, mencari gimana caranya, salah satunya bisa dengan ini membacakan buku kepada anak. Nah, saya selalu ini seperti merinding kalau mendengarkan jingle Read a Lot itu bersama dua anak saya, dan kebetulan dua anak saya itu yang satunya usia 4 tahun, yang satu lagi usia 2 tahun, cowok dan cewek. Mereka sangat hafal jingle Read a Lot ini. Oke. Ada aktivitas sederhana seperti itu kan ya. Aktivitas sederhana, tapi bagaimana caranya? Insya Allah malam ini kita bahas. Oke, sebelumnya di awal-awal pembahasan saya akan memasukkan pengetahuan dulu gitu ya, mindsetnya dulu kita bangun untuk menyatukan persepsi kenapa sih kita penting untuk membacakan buku pada anak kita gitu ya. Kita lihat fakta Gernas Baku gitu ya, Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku yang diluncurkan pada tahun 2018, tapi sampai saat ini bagaimana kenyataannya gitu ya. Kemudian kita dihantam oleh pandemi yang datang tiba-tiba, kita bisa melihat malah gitu anak-anak sekarang terpapar gadget lebih sering daripada terpapar buku gitu ya, terpapar oleh tulisan-tulisan gitu. Karena sekolahnya sekolah online gitu, kemudian tidak bertemu dengan gurunya gitu. Kalau nggak ada guru berarti nggak ada buku seperti itu. Atau identik buku itu ya sudah cukup di sekolah, di rumah itu enggak seperti itu. Nah, menurut surveinya BPS tahun 2015, 91,47% anak usia sekolah lebih suka menonton televisi dan 13,11% yang suka membaca buku. Sayang sekali ya. Oke. Nah, alhamdulillah tadi saya juga melihat ada di kolom chat, saya belum menikah, saya single gitu. Terus ada dari Kak Lina juga yang dari Probolinggo gitu ya. Itu juga masih single juga, tetapi sangat antusias dengan ilmu-ilmu seperti ini. Saya ucapkan, saya apresiasi sebesar-besarnya karena saya juga mengajak gitu ya perempuan-perempuan single istilahnya kayak gitu ya, yang kemudian memasuki usia-usia pernikahan gitu, tapi tidak
tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Ketika saya ajak, yuk ikut gitu ya. Ini ada sharing read aloud. Iya, saya belum punya anak, saya belum menikah gitu. Padahal di luar negeri, keluar dari rumah sakit itu dibawakan apa ya? Reading pack seperti itu ya. Reading pack yang isinya itu buku-buku, kemudian media-media mainan yang terinspirasi dari buku seperti itu. Jadi buku-buku itu untuk menemani orang tua membacakan buku dari usia 0 tahun sampai 6 tahun kayak gitu di rumah. Jadi membacakan buku itu oleh orang tuanya terlebih dahulu, yang membacakan buku kepada anak bukan gurunya kayak gitu. Nah, kemudian tapi kalau di Indonesia pulang dari rumah sakit dibawakan apa? Dibawakan sabun mandi dan lain sebagainya, itu perlengkapan mandi, kemudian apalagi pampers, susu formula seperti itu ya, bisa jadi ya gitu, karena memang kita sangat kurang perhatian literasinya gitu. Apalagi di luar negeri juga, bahkan bukan hanya dari rumah sakit, sebelum menikah, daftar nikah gitu ya, daftar nikah itu sudah istilahnya kalau di sini mungkin KUA-nya gitu ya, ada edukasi tentang read aloud seperti itu. Nah, tahukah kamu apa itu PISA, Program for International Student Assessment? Jadi ini sebuah organisasi internasional yang menilai literasi membaca, mematematika, dan sains gitu. Dilakukan setiap 3 tahun sekali kepada murid-murid berusia 15 tahun. Dan faktanya adalah bisa dilihat ya. Nah, itu. Yang merah ini yang mengkhawatirkan ya, malapetaka. Fakta literasi Indonesia berada pada peringkat 72 dari 79 negara. Itu survei PISA tahun 2018. Yang terbaru masih belum diupload gitu ya, masih belum disebarkan. Nah, pekerjaan rumah memanggil kita, ini saya ambil dari Litbangnya Kemdikbud tahun 2019. 70% anak itu di bawah kompetensi minimal kemampuan membacanya, 71% di bawah kompetensi minimal matematikanya, dan 60% di bawah kompetensi minimal sainsnya. Jadi sebenarnya read aloud, membacakan nyaring pada anak sedini mungkin itu sangat diperlukan. Nggak sekarang gitu ya, efeknya atau dampaknya nggak sekarang, tapi nanti. Ibaratnya itu membacakan buku pada anak itu investasi 100 tahun, seperti itu. Nih, kalau sudah disurvei di usianya 15 tahun, apa yang terjadi kalau kemudian jarang dibacakan buku atau jarang terpapar oleh materi-materi cetak gitu ya. Oke. Nah, satu kata untuk read aloud. Oke. Ya. Sederhana. Aktivitas sederhana sekali. Ada buku, kita ambil, kita buka, kita bacakan. Singkat, nggak perlu lama-lama. Cukup kalau kemudian kita ingin membudayakan, memberikan teladan kepada anak untuk kemudian cinta membaca, itu cukup sehari sekali ya, dengan waktu yang singkat 5-7 menit selama 30 hari. Katanya ya, penelitian itu kalau 30 hari sehari setiap hari kemudian dilakukan terus-menerus tanpa putus selama 30 hari, itu akan membentuk kebiasaan habit. Nah, kalau kemudian ditambah lagi, diteruskan sampai 90 hari, itu akan membentuk budaya. Itu. Kalau kita ingin membangun budaya literasi, pakai cara itu singkat, tidak perlu waktu lama-lama, 5-7 menit, gitu ya. Kemudian amazing, wah itu berdampak luar biasa, seperti itu ya, membacakan buku pada anak, menarik, gitu. Tapi kita tahu nanti bagaimana caranya untuk bagaimana caranya untuk kemudian bagaimana read aloud ini agar menarik gitu ya di hati anak, kemudian menyenangkan juga. Bagaimana kemudian nanti kita tahu cara
membacakan buku yang menyenangkan untuk anak. Kemudian, kita masuk ke pengertiannya. Iya, benar sekali. Read aloud adalah membacakan cerita dengan suara keras dan jelas, atau biasa disebut dengan membacakan nyaring. Nah, hari ini sebenarnya read aloud itu bukan hanya membacakan buku seperti itu. Jadi, semisal kan intinya pada suara keras dan jelas seperti itu ya, membacakan. Read aloud di situ tidak ada read aloud to book atau gitu ya, read aloud untuk buku dan lain sebagainya seperti itu. Jadi read aloud membacakan dengan suara keras dan jelas gitu. Misalkan ada botol gitu ya, nih botol bertuliskan Alamo seperti itu ya, kita bacakan. Semua yang kemudian dilihat oleh anak itu kita suarakan dengan jelas dan keras. Alamo, Oreo. Nah, seperti itu. Itu read aloud dalam perkembangannya. Tapi awal pada mulanya itu memang identik dengan buku seperti itu. Nah, read aloud bisa dilakukan di mana, kapan, dan untuk siapa, kayak gitu. Di mana saja. Di mana saja. Di dalam rumah, di kamar, gitu ya. Di taman, di perpustakaan, di mana saja. Kapan? Saat santai, saat anak bermain, kemudian saat misalkan anak sedang bermain gitu ya, itu nggak apa-apa, tetap dibacakan buku. Meskipun anak masih lari nanti pada suatu hari, yang penting kita konsisten. Tapi nanti pada suatu hari, insya Allah mereka akan datang sendiri di sebelah kita, di samping kita untuk mendengarkan atau menyimak cerita dari kita kayak gitu. Jadi kapan saja saat kita santai, saat anak bermain, kemudian saat mau tidur, bahkan saat berpergian gitu ya. Yang kemudian biasanya kalau berpergian itu di dalam mobil gitu, kita memberikan gadget pada anak kita untuk nonton YouTube, dan kita bisa membacakan buku gitu sebagai penggantinya. Di warung gitu ya, kita lagi makan malam, kemudian anak biasanya kan ini nggak mau makan dan lain sebagainya, kita berikan YouTube gitu, kita bisa membacakan buku kapan saja gitu ya. Nah, siapa saja yang bisa read aloud semua? Ya, jadi semua bisa read aloud, dari mulai kakek, nenek, kemudian ayah, ibu, kakak kepada adik, gitu ya. Dan semuanya bisa read aloud. Guru, bahkan orang dewasa, kita nggak sadar sebenarnya kalau ini metode read aloud ini itu kan diperkenalkan boomingnya gitu ya istilahnya, itu oleh Jim Trelease gitu ya, seorang warga Amerika, yang kemudian kalau di Indonesia itu dibawa oleh Ibu Rosi Setiawan seperti itu ya, yang menerjemahkan buku Jim Trelease ini. Nah, kemudian kita nggak sadar sebenarnya di Muslim, benar tadi katanya Ibu Rifa ya, bahwasanya kitab yang kemudian diwahyukan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW itu sungguh agung gitu ya, Al-Quran. Nah, itu yang kemudian juga wahyu pertama itu tentang ayat yang pertama kali kemudian ini bacalah Iqra seperti itu. Nah, itu sebenarnya read aloud ini relate gitu ya, berhubungan sekali dengan agama kita seperti itu. Cuman hanya saja kita mungkin ini metode jadul gitu ya, metode kuno, metode nggak ngefek, atau mungkin meremehkan seperti itu, karena sekarang semakin bermunculan metode-metode yang menarik karena ada aparatusnya gitu ya, seperti Montessori, ada pernik-perniknya kayak gitu. Padahal kita kembali lagi kepada Al-Quran, bahwasanya ini istilahnya sudah dipancing sama Allah gitu ya. Hanya saja kita akhirnya kayak menariknya itu karena dibawa oleh Jim Trelease gitu ya, oleh warga Amerika itu tadi. Kemudian alasan memilih read aloud pertama, membaca adalah keterampilan yang tidak harus dilakukan berulang kali. Jadi kemampuan membaca ini bukan kemampuan yang sederhana, tapi kemampuan yang kompleks.
di situ dituntut oleh pemahaman bagian-bagian atau tahapan-tahapan dari keterampilan membaca, kemampuan yang kompleks dan butuh diulang. Seperti skor rodeo di Italia ada atlet yang kemudian apa itu? Atlet joki atau apa ya yang olahraga rodeo itu. Nah, si jokinya ini akan memenangkan pertandingan jika sering berjumpa berulang kali sering berjumpa dengan kudanya seperti itu. Nah, anak akan mau membaca buku, anak akan senang membaca buku, akan gemar membaca buku jika sering berjumpa dengan buku. Nggak ada ceritanya kemudian anak sering berjumpa dengan televisi, dengan HP, lalu mau membaca, gitu nggak ada ceritanya. Ya, oke. Kemudian manusia yang kedua alasannya adalah kenapa memilih read aloud, karena manusia menyukai kesenangan dan read aloud adalah aktivitas yang sebentar. Mana tadi? Nah, oke ini. Nah, ini. Manusia menyukai kesenangan dan read aloud adalah aktivitas yang menghadirkan kesenangan. Kayak kita misalkan senang nyemil gitu ya, kita makan gitu. Nah, kalau kemudian ada resto atau kafe baru gitu ya, kita pasti datang ke kafe tersebut gitu. Kita manusia itu identik dengan menyukai aktivitas yang menghadirkan kesenangan. Nah, karena read aloud ini adalah aktivitas yang menyenangkan, sehingga manusia itu pasti senang gitu ya kalau kemudian membacakan buku pada anaknya, read aloud pada orang di sekitarnya. Seperti barusan saja gitu ya, kita sudah mempraktikkan read aloud. Kembali lagi ya ke perkataan saya di awal tadi, identik memang dengan kita sudah sebenarnya sudah melakukannya read aloud ini. Apa? Menyimak bacaan Al-Quran. Kita gimana barusan, daripada kita membaca Al-Quran sendiri-sendiri ya, kita akan merasa senang jika ada yang membacakan. Ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut read aloud itu menghadirkan kesenangan. Seperti itu. Oke. Nah, ini. Kemudian pertanyaannya, kalau anak memang perlu membaca sesegera mungkin, apa itu artinya kita boleh memberikan anak les membaca sedini mungkin? Oke. Gimana kira-kira? Mungkin ada ini jawaban di kolom chat. Artinya apa kita boleh memberikan anak les membaca sedini mungkin seperti itu? Gimana? Mungkin saya bisa dibantu untuk ini ya, dibacakan chatnya. Oke, sudah. Oh ini, oh ya sudah ini ada. Oke, sebentar saya baca dulu. Tidak perlu. Tidak perlu, ya. Oke. Nah, kira-kira gimana ya? Karena begini, pada prinsipnya itu yang perlu diketahui bersama adalah bisa membaca dan gemar membaca itu adalah dua hal yang tidak sama alias berbeda. Jadi kalau kemudian anak kita atau murid kita ingin cepat-cepat bisa membaca, itu belum tentu nantinya akan gemar membaca. Jadi sebenarnya setepatnya itu kita adalah perlu melakukan lihat dulu gitu ya kematangan anak. Gitu. Apakah kemudian anak ini punya tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda senang membuka-buka buku seperti itu. Kalau kemudian ujuk-ujuk kita leskan membaca, padahal sehari-harinya itu paparan gadget lebih besar daripada buku. Nah, seperti itu nantinya hanya akan menjadikan dia manusia yang cepat membaca, bukan gemar membaca. Seperti itulah pada prinsipnya. Jadi tahapan-tahapannya untuk dia mampu membaca, memiliki keterampilan membaca, itu dilalui dulu tahapan-tahapannya. Sering terpapar buku, seperti itu, sering dibacakan buku. Nah, seperti itu. Ya mungkin dia
kalau kemudian dileskan membaca, dia akan jadi anak yang lebih cepat bisa membaca, tetapi belum tentu dia gemar membaca pada suatu hari nanti. Belum tentu dia menjadi pembaca sepanjang hayat. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang saat ini banyak sekali yang terpapar hoax-hoax ya. Nah, itu kan menandakan dulunya gitu ya. Itu memang read aloud ini saya katakan tadi, seperti yang saya katakan tadi, investasi 100 tahun, dampaknya tidak bisa dilihat sekarang. Nah, ini kita harus memastikan bahwa pengalaman anak dalam membaca tidak boleh menyakitkan, sehingga ia akan selalu gembira mengingat pengalaman tersebut. Namun, jika pengalaman membaca itu menyakitkan, kita hanya akan menciptakan pembaca di jam sekolah, bukan pembaca seumur hidup. Itu ceritanya, teman-teman. Oke, nah ini ada analogi dari Jim Trelease ya. Sebentar, oh ya, ini bisa dikecilin ya. Oke, masih terlihat? Ini screen-nya saya kecilkan, masih ya. Nah, kita analogikan di dalam otak anak itu ada sebuah penampung, ada bejana seperti itu ya, atau sungai gitu ya, yang sangat besar, gitu. Kapasitasnya itu sangat besar, yang disebut kosakata dengar. Nah, kosakata dengar itu yang awalnya kosong, kemudian sering menyimak, sering mendengar, gitu ya. Akhirnya pengetahuan, informasi itu masuk, kosakata itu masuk seperti itu. Konsep-konsep kehidupan itu juga masuk, gitu. Kosakata dengar. Jadi dia mendengar yang lingkungan berikan, yang lingkungan suarakan itu dia menyimpannya di dalam bejana itu kayak gitu. Nah, jika itu suatu hari nanti penuh, otomatis itu akan meluber ke kosakata bicara. Nggak ada ceritanya kemudian anak tidak pernah kemudian kita ajak ngomong, tiba-tiba bisa ngomong gitu ya, karena nggak pernah mendengar kosakata gitu. Kita ibaratkan juga kan seperti, mohon maaf, anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya, yang dia tuli. Nah, ada gangguan pendengaran, otomatis dia memiliki gangguan bicaranya juga gitu, atau bisu seperti itu. Karena tidak pernah kemudian mendengarkan kosakata dari lingkungannya. Jika kosakata dengar ini nantinya bejananya itu terisi penuh, akan meluber ke bawah menuju kepada kosakata bicara. Selanjutnya akan terus seperti itu. Ketika kosakata bicara itu kemudian penuh, nanti akan meluber ke kosakata baca. Ketika kosakata baca itu penampungnya penuh, akan meluber ke kosakata tulis. Hari ini kita sudah menghasilkan berapa karya tulisan. Gitu. Jangan-jangan hanya 1-2. Terakhir bisa jadi waktu skripsi seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi karena kosakata baca kita minim. Oke, sampai di sini paham ya. Walaupun ini menurut Jim Trelease ya, yang penemunya, pembawanya apa? Read aloud itu tadi yang warga Amerika itu. Nah, walaupun kalau di Montessori sebenarnya kosakata dengar, kosakata bicara, kosakata menulis dulu, kemampuan menulis dulu, baru kemudian membaca. Tapi satu hal yang sama, gitu ya. Jadi menulis dulu, karena menulis itu adalah identik, menurut Montessori itu identik dengan hal yang teknis, yang kemudian anak itu lebih mudah melakukan daripada keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan bacaan. Itu konsep yang abstrak membaca itu. Jadi kalau di Montessori seperti itu, dua hal yang di bawah ini. Ada perbedaan, tapi kesamaannya, kita lihat kesamaannya. Kesamaannya adalah kosakata dimulai dulu dengan kosakata dengar, lalu kemudian kosakata bicara. Kemampuan mendengar dan kemampuan berbicaranya itu dimulai dulu dengan itu.
Oke. Kemudian, nah ini read a lot dan mendongeng sama atau berbeda ya? Yuk, silakan tulis di kolom chat. Read a lot dan mendongeng sama atau berbeda? Sama, berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke. Read a lot itu tadi identik dengan buku kan ya? Kalau mendongeng Imajinasi. Iya. Jadi Mengembangkan imajinasi. Mengembangkan imajinasi. Kalau read a lot itu membuat anak itu cinta kepada buku. Tapi kalau mendongeng itu membuat anak untuk mengembangkan imajinasinya. Seperti itu. Jadi kalau kemudian read a lot itu juga bahasa tulis. Kalau mendongeng itu adalah bahasa lisan atau bahasa tutur. Jadi kalau kemudian kita ingin mengembangkan atau meningkatkan literasi seseorang, itu lebih banyak terpapar bahasa tulis daripada bahasa lisan. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya read a lot dengan mendongeng. Tapi bukan berarti kemudian mendongeng itu salah, tidak tepat, atau kemudian tidak berguna gitu ya, atau buruk itu enggak. Cuman memang ada perbedaannya. Toh kita juga merupakan ini ya, apa ya, mendongeng itu kan warisan nenek moyang kita seperti itu. Jadi tidak ada salahnya juga kemudian kita mengajarkan mendongeng, memberikan gitu ya kegiatan mendongeng kepada anak dan juga read a lot seperti itu. Nah ini saya sampaikan tadi, membaca versus menonton televisi bagaimana. Nah itu faktanya, menonton televisi lebih dari 10 jam per minggu dapat mengganggu perkembangan anak. Jim Trelease ini melakukan sebuah penelitian begitu ya, jadi sangat mengganggu ke perkembangan emosinya, perkembangan kognitifnya. Seorang anak itu akan terganggu jika menonton televisi lebih dari 10 jam per minggu. Memang gitu ya, televisi atau kemudian gadget yang menghadirkan game-game itu sepertinya atau dari YouTube gitu ya. Nah, itu sepertinya kalau kemudian anak terpapar gadget itu akan kok kelihatan lebih pintar ya, kok kelihatan nangkepnya itu lebih cepat daripada anak yang misalkan nggak pegang gadget misalnya seperti itu. Kok kelihatan ya udah tak kasihkan gadget terus misalnya seperti itu, punya pikiran seperti itu. Tapi jangan salah, penelitiannya adalah ini, memang benar anak akan menjadi lebih mampu untuk menangkap, gitu, lebih cepat untuk menangkap pengetahuan, tetapi itu hanya sebatas mentransfer, memasukkan pengetahuannya. Oh iya tahu gitu, tapi tidak melatih berpikir tingkat tinggi, bagaimana menganalisanya dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi hanya sekedar tahu, gitu. Berbeda dengan anak yang sering terpapar oleh buku. Di sana dia sering berlatih berpikir tingkat tinggi. Ini bagaimana alur ceritanya, kenapa kok terjadi konflik, kemudian ini bagaimana pemecahannya, bagaimana kalau terjadi pada dirinya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, menghabiskan waktu 10 menit untuk membacakan cerita lebih baik dari anak yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Ini berhubungan dengan ucapan saya tadi ya, penjelasan saya bahwasannya read a lot itu tidak butuh waktu lama. Dari 24 jam itu hanya butuh 5-7 menit. Tuh, 10 menit gitu ya. Di bawah 10 menit bahkan ya. Jadi tidak perlu aduh, enggak rempong atau enggak repot, saya masih banyak pekerjaan, sibuk dan sebagainya. Nih ya, apakah kamu tahu, do you know, anak dapat merasakan pengorbanan orang tuanya ketika meluangkan waktu 10 menit untuk membacakan cerita padanya.
Anak dapat merasakan bonding, kelekatan gitu ya, kedekatan saat skin to skin berada di pangkuan orang tuanya sewaktu dibacakan tidur. Tuh, jadi kalau kemudian read aloud itu bisa dengan posisi sama-sama tengkurap atau sama-sama berbaring, sama-sama duduk, anak di sampingnya gitu ya, atau dalam pangkuannya gitu ya, dalam pangkuan ibunya itu atau berhadapan kayak gitu. Jadi posisi ternyaman seperti itu. Oke. Nah, ini do you know, kamu tidak akan pernah lebih kaya dari aku. Aku punya ibu yang membacakan buku. Jadi meskipun kemudian bukan terlahir dari anak sultan gitu ya, karena saat ini fenomenanya masyarakat kita gitu ya, di Instagram, di televisi, berbondong-bondong menampakkan kemewahan isi rumah, isi tas dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kita tidak perlu merasa berkecil hati gitu. Kalau kita kemudian punya guru atau kalau kita kemudian punya ibu yang membacakan buku, itu rasanya sudah menjadi orang terkaya di dunia gitu ya. Karena memang faktanya gitu ya, faktanya seperti B.J. Habibie, kemudian Gus Dur dan lain sebagainya, itu ada di belakang kesuksesan mereka itu ada tumpukan buku-buku yang sudah dilahap gitu ya selama berapa tahun itu ya. Nah, jadi kalau kita kemudian membacakan buku itu, insya Allah kita akan membuat anak kita, anak didik kita menjadi orang yang kaya ya, walaupun kita tinggalnya jauh dari kemewahan atau kita tinggalnya jauh dari kota-kota besar. Karena di luar negeri sendiri paradigmanya atau penilaiannya status seseorang itu bukan dilihat dari dia sultan atau bukan, tetapi dari bagaimana rumah itu, apakah ada susunan buku di dalam rak atau tidak, seperti itu. Itu menandakan status seseorang. Kalau kita beda ya, kalau kita dilihat dari sultan atau tidak kayak gitu. Nah, ini. Jadi tidak hanya ibu, tapi juga ayah. Ya, yang sempat fenomenal. Oke, kamu tahu Mas, jangan cuma HP yang kamu pegang. Gitu ya, atau jangan cuma HP yang kamu perhatikan, tapi juga anak. Kamu tahu Mas, jangan cuma aku yang bacakan buku ke anak, tapi juga kamu. Gitu ya. Oke. Nah, yuk kita masuk ke belajar dan bermain berbasis buku. Jadi kalau kita sudah membacakan buku, itu berarti kita bisa melakukan kegiatan atau permainan gitu ya, aktivitas yang sumbernya atau inspirasinya itu dari buku. Wah, kok bisa? Iya, gitu ya. Bisa sekali gitu. Jadi kalau kemudian, aduh, kayaknya anaknya bosan deh dibacakan buku. Aduh, ya Allah, kok anakku nggak konsentrasi dibacakan buku, kok nggak tertarik? Misalnya seperti itu. Yuk kita coba setelah membacakan buku, kita melakukan aktivitas. Misalnya bisa membuat karya, bermain gitu ya. Yang sumber idenya dari buku. Gitu. Oke. Misalnya seperti ini. Oh, ini masih pengertiannya yang seperti saya katakan tadi ya. Display adalah kegiatan bermain yang berhubungan dengan tema buku. Jadi nama kerennya, kalau tadi kan panjang ya, bermain dan belajar berbasis buku. Nah, ini nama singkatnya dan keren gitu, namanya Bookisplay, teman-teman. Oke. Nah, jadi di Bookisplay itu buku menjadi pusat aktivitas. Ya, kita habis membacakan buku, kemudian kita mencoba memproduksinya, membangun gitu ya, aktivitas permainan atau produk
yang idenya dari buku. Nah, itu. Jadi buku menjadi pusat aktivitas. Nah, kemudian kita memvisualisasikan isi buku. Anak itu kan cenderung, apalagi anak usia 0 sampai 3 tahun ya, masih belum bisa membangun pemahaman yang abstrak gitu ya. Dia konsepnya masih konsep berpikir konkret, real gitu ya, nyata. Nah, kita visualisasikan dengan setelah membacakan buku, kita visualisasikan cerita itu melalui karya, misalkan dengan kertas lipat, dan lain sebagainya. Nanti pelan-pelan ya, ikutin dulu. Oke, kemudian 3, menciptakan keintiman dengan buku. Jadi intim sekali setelah kemudian membacakan buku, kemudian dilanjut dengan buku display, itu menjadi intim. Wah, ternyata buku itu berguna ya untuk aku kemudian mendapatkan ide di saat bosan. Seperti anak saya nih usia 4 tahun. Padahal sebenarnya sedikit cerita ya, flashback. Sebenarnya mulai usia 0 tahun sudah saya bacakan buku, tapi sempat terhenti gitu ya karena aktivitas kesibukan saya bekerja kayak gitu. Tapi kemudian setelah saya kembali ke rumah, tidak bekerja lagi, saya kemudian coba merutinkan membacakan buku dan kemudian mengambil sertifikat read aloud ini gitu. Nah, jadi di situ sudah banyak yang saya terima dan kemudian saya yakin gitu. Nah, read aloud ini yang kemudian akan membentuk anak-anak saya gitu ya, anak-anak kita nanti menciptakan keintiman dengan buku. Nah, usia 4 tahun, padahal saya baru istilahnya baru memperdalam gitu ya, memperdalam ini kurang lebih berapa ya, mulai baru sebenarnya mulai Desember gitu ya, mulai Desember, tapi kemudian merutinkannya, saya dan suami berkomitmen merutinkannya tiap hari kayak gitu. Saat kemudian anak usia 4 tahun misalnya bosen atau apa gitu ya, nggak ada aktivitas, misalnya dia biasanya kan akan merengek meminta YouTube gitu ya, meminta untuk orang tuanya menyetel televisi dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian sering dibacakan buku gitu, akan ambil buku, ambil kertas, ambil pensil, krayon gitu ya, dia akan menggambar yang idenya dari buku seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah sudah berefek gitu ya, walaupun masih barusan mulai merutinkan telur. Oke. Kemudian, nah ini manfaat buku display, membentuk image positif. Buku itu fun gitu ya, menyenangkan. Buku itu bukan menyeramkan gitu. Kemudian mempertajam kemampuan literasi. Kalau hari ini gitu ada kemudian mahasiswa yang plagiasi gitu ya, itu kemampuan literasinya itu bisa kita prediksi gimana ya, bisa dibilang kurang seperti itu ya, karena nggak memahami, nggak punya kemampuan untuk memahami secara utuh apa yang disampaikan oleh buku. Akhirnya dia malas membaca buku, akhirnya dia ujung-ujungnya apa? Wes copy paste aja wes dari Google misalnya seperti itu. Nah, kalau anak sedini mungkin dibacakan buku gitu ya, orang tuanya melakukan read aloud, kemudian diikuti dengan book display, itu akan mempertajam kemampuan literasinya. Ujung-ujungnya pokoknya nanti apapun yang ada di dalam pikiran, apapun yang kemudian berhubungan dengan aktivitas keseharian, itu harus ada dasarnya. Nah, kayak gitu. Harus ada dasarnya, nggak boleh enggak. Harus ada dasarnya. Kayak gitu. Itu melatih, mempertajam kemampuan literasi. Karena literasi itu ternyata kan nggak hanya cuman membaca ya, nggak hanya cuma membaca, nulis berhitung gitu, enggak. Literasi ini adalah melek kehidupan apapun itu. Makanya ada literasi digital, literasi finansial gitu ya. Oke, nah ini yang ketiga, manfaat book display-nya adalah keseimbangan stimulasi. Kalau sudah duduk diam, itu kan cenderung pasif ya anak juga kan memiliki energi berlebih. Jadi kita perlu seimbangkan dengan book display. Setelahnya kita akan bermain dengan anak gitu ya, yang berbasis buku itu tadi. Anak-anak itu perlu bergerak setelah duduk bersama kita.
Kayak gitu. Yuk, langkah-langkah Bukis Play di sini. Cari ide. Di YouTube seliweran ya, di Instagram juga seliweran. Persiapkan alat dan bahan. Setelah siap, briefing anak dulu. Gitu ya. Ibu guru akan mencontohkan. Ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan ini. Ibu guru akan mencontohkan. Kamu melihat dulu ya. Di briefing dulu anak. Nah, kemudian setelah itu dipersilahkan anak untuk melakukan aktivitas permainan tersebut, kegiatan tersebut, kemudian kita sebagai orang tua atau sebagai guru melihat, seperti itu ya, mengamati, kemudian kita bisa melakukan refleksi setelahnya. Tadi kita sudah melakukan apa, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, ini contoh Bukis Play-nya. Bisa kemudian membuat pohon, gitu ya, yang ada buah tempelan buah-buahnya. Nah, di tempelan buah-buahnya itu ada tulisan kosakata. Mohon maaf, suku kata. Ya, satu buah itu satu suku kata. Kemudian nanti anak bisa menempelkan ke suku kata yang di bawahnya ini. Misalnya, kamu suka bolu. Jadi cari suku kata buah yang bertuliskan suku kata K di sini yang mana, dicabut, ditempel di sini gitu. Ini hanya tangkainya saja yang ditempel ya, buahnya tidak, seperti itu. Nah, ini terinspirasi dari buku apa ya? Waktu itu saya bermain Bukis Play sama anak saya. Kalau nggak salah kurang lebihnya judulnya Allah Penciptaku mungkin. Jadi di situ ada macam-macam ciptaan Allah, salah satunya adalah pohon, tumbuhan, seperti itu. Kemudian ada juga ini secara sederhana adalah coding gitu ya. Ada awan, matahari, kemudian hujan. Ini buku apa ya? Saya lupa. Pokoknya berbasis buku yang anak saya baca, yang saya bacakan kepada anak. Oke, kemudian ada lagi macam-macam, apalagi kalau kemudian tadi saya mendengar Bunda Rifa itu adalah guru TK ya sebelumnya, pasti lebih kreatif gitu. Ini ada juga es krim gitu ya. Kalau kita nggak bisa berkreasi, lihat di YouTube, lihat di Instagram. Nggak ada bahannya, nggak ada alatnya, cari yang sederhana. Ada kertas lipat gitu ya, kemudian dipotong. Saya juga pun mungkin dulu waktu mata kuliah kreativitas itu saya entah jarang masuk atau bagaimana ya. Nah, saya juga termasuk orang yang kemudian kurang kreatif gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah berhubungan dengan anak, saya berusaha menghadirkan yang terbaik gitu ya. Jadi ada sendok gitu ya, sendok putih, ya udah ditempel aja gitu. Ada kertas lipat di rumah, digunting membentuk es krim. Saat kemudian anak menempelnya disusun seperti itu. Ada juga semacam ini membaca suku kata tadi. Tuh ada bikin jangkrik gitu ya, origami jangkrik gitu. Terinspirasi dari judul-judul buku itu, dari isi cerita buku itu kayak gitu. Terus nah, ini slide terakhir rupanya. Gimana sih kemudian kita bisa konsisten gitu ya, read aloud 10 menit per hari, sekarang tuh seliweran gitu ya. Ada TOT, Training of Trainer, read aloud. Apa itu? Bukan untuk menjadikan kita trainer yang kemudian ngisi-ngisi seperti ini gitu ya. Boleh, bisa, ini salah satunya. Tapi yang paling penting adalah kepada lingkungan, berdampak kepada lingkungan di sekitar kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada posyandu kita, kepada anak kita, kepada murid-murid kita, seperti itu. Kita berdampak kepada saudara-saudara kita, gitu. Saya kemudian baru mulai mendalami Retreat Cloud ini, beberapa saudara itu telepon, itu yang di Instagram itu apa, yang di Instagram yang diupload itu apa, dan sebagainya seperti itu. Alhamdulillah kemudian beralih pelan-pelan dari yang kemudian anaknya sepupu saya atau anak cucu
bahkan utinya itu telepon saya juga, ada bude saya seperti itu ya, telepon, itu apa Mbak Feb, seperti itu. Jadi berdampak pada lingkungan sekitar kita. Ikut TOT Read Aloud, alhamdulillah di Read Aloud Probolinggo itu insya Allah mulai tanggal 20 nanti ini 20 Maret itu ada TOT Read Aloud batch pertama gitu ya, gelombang pertama, dan itu alhamdulillah sudah full 25 peserta, kan maksimal 25 peserta. Alhamdulillah sudah full, itu pesertanya dari seluruh Indonesia, dari Surabaya, dari Bogor, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua, install aplikasi Let's Read. Nanti saya contohkan gitu ya, sekaligus saya beri ide-ide untuk Bookisplay itu gimana sih bermain dan belajar berbasis buku gitu ya. Buat pohon literasi di sekolah, di rumah gitu ya. Pohon literasi, pohon seperti tadi bentuknya pohon, setiap buku yang sudah selesai kita baca, kita tempel judulnya gitu ya. Setiap buku yang sudah kita selesai baca, kita tempel judulnya kayak gitu, pakai potongan-potongan seperti itu. Apakah itu harus satu kali duduk anak langsung habis membacakan satu judul cerita gitu ya? Enggak. Kalau cuma dapat 2 halaman ya sudah 2 halaman, enggak apa-apa. Nggak usah dipaksa harus sampai finish selesainya gitu. Besok dilanjutkan lagi seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kita boleh tempel di pohon literasi itu judulnya seperti itu. Kalau pohon yang semakin subur gitu ya, itu kan semakin banyak buah-buahnya gitu. Tempelan-tempelan judul-judul itu berarti pohon literasi kita semakin lebat, menandakan banyak judul yang kita baca. Read Aloud dan Bookisplay, lakukan. Read Aloud itu disertai dengan Bookisplay untuk meminimalisir atau mengantisipasi kebosanan, kejenuhan. Nah, reading Throwen per pekan. Jadi setiap 1 minggu sekali itu bisa kemudian bikin mahkota. Ini salah satu anak-anak di luar negeri, salah satu cara orang luar negeri gitu ya, yang kemudian memasyarakatkan Read Aloud pada anaknya di dalam keluarga, itu membuat mahkota, gitu ya, mahkota membaca setiap 1 minggu sekali. Entah itu nanti boleh ditulis judulnya atau boleh dihias foto-foto anak itu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jangan lupa ya observasi ya. Jadi observasi saat membacakan buku itu, bagaimana perasaan anak, bagaimana kemudian respon anak, itu kita observasi. Sehingga kita untuk melakukan read aloud 10 menit tiap hari, konsisten selama 30 hari, selama 90 hari, itu kita bisa istilahnya pusatnya itu dari anak gitu. Jadi kalau kita nggak observasi, kita nggak akan memperbaiki diri bagaimana cara kita read aloud kepada anak itu. Nah, ini misalkan di sekolah bisa parade read aloud di sekolah per bulan. Jadi orang tua itu misalkan ada kelompok gitu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Nah, isinya misalkan satu kelompok itu 5 orang tua. Itu misalkan per bulan orang tua itu diminta hadir ke sekolah seperti parent day gitu ya, hari orang tua. Biasanya kan ngisi berdasarkan profesinya gitu ya, mengisi kepada anak-anak berdasarkan profesinya, profesi orang tua itu. Tapi kalau ini parade read aloud di sekolah per bulan ini, orang tua 5 orang tua yang dalam satu kelompok ini tadi datang ke sekolah untuk membacakan buku kepada anak-anak di kelas itu. Jadi satu judul cerita itu dibacakan rame-rame. Ya, satu kalimat satu orang, satu kalimat lagi satu orang, misalnya seperti itu. Bergantian gitu. Nah, parade read aloud di sekolah per bulan. Misalnya gitu, entah itu nanti ceritanya sepanjang apa, pembagiannya boleh satu kalimat atau beberapa kalimat setiap satu orang itu. Kemudian ini juga bisa lomba PHBI dan PHBN. Biasanya kan cenderung PHBI dan PHBN itu memakai pakaian gitu ya yang sesuai dengan hari besar tersebut. Nah, kita coba lomba PHBI dan PHBN. Orang tuanya ini supaya di sekolah itu bukan hanya guru yang membacakan buku cerita, tapi orang tuanya. Nah, supaya orang tuanya semangat dan konsisten, kita coba lomba PHBI dan PHBN-nya ini lomba read aloud gitu ya. Jadi
cari cerita berdasarkan hari besar tersebut, hari besar. Misalkan kemarin Isra Mi'raj gitu ya. Nah, itu kemudian orang tuanya dilombakan di video, disuruh ngirim dan lain sebagainya. Itu lomba vlog untuk orang tua. Nah, insya Allah seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang, yuk. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan atau praktik ya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Rita.